Selamat siang, kami dari kelompok 7 dan kami akan mempresentasikan sebuah topik kami yaitu dampak perang Ukraina dan Rusia terhadap sorghum sebagai pengganti gandum. Nah, di sini perkenalkan anggota pertama kelompok kami ada Yohanes Dandi Raharjo, ada Dian Tresnawati, yang ketiga adalah saya sendiri adalah Elizabeth, Michelle Dea, dan Heri Wijaya. Sebelum memasuki perbandingan sorghum dan gandum, apa sih itu sorghum? Sorghum adalah tanaman yang berasal dari benua Afrika. Sorghum merupakan biji-bijian yang bisa dengan mudah tumbuh di negara tropis. Nah, sorghum juga merupakan tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Kandungan sorghum. Terdapat kandungan gizi dalam sorghum yang didominasi oleh karbohidrat dan protein. Berdasarkan kandungan gizi, sorghum dapat dijadikan sebagai alternatif sumber karbohidrat selain beras dan gandum. Sorghum juga mengandung lebih banyak zat besi dibanding jenis serealia lainnya. Nah, manfaat sorghum sendiri adalah bebas dari kandungan gluten. Sedangkan gandum sendiri adalah sekelompok tanaman serealia dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Gandum biasanya digunakan untuk memproduksi tepung terigu, pakan ternak, ataupun difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Perbandingan sorghum dan gandum. Pengembangan budidaya sorghum di Indonesia lebih mudah daripada pengembangan budidaya gandum. Dan juga sorghum bebas dari kandungan gluten, sedangkan gandum memiliki kandungan gluten. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam nilai tambah sorghum. Nah, sorghum ternyata diklaim jauh lebih unggul dalam hal nilai gizi. Hal ini dibuktikan oleh data Departemen Kesehatan RI yang mencatat bahwa sorghum memiliki kandungan protein, kalsium, zat besi, fosfor, dan vitamin B1 yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan beras atau gandum. Nah, jika dikonsumsi secara teratur, sorghum ini menawarkan berbagai manfaat kesehatan karena nilai gizinya. Seperti yang pertama adalah dapat menjaga gula darah. Hal ini karena sorghum adalah gandum utuh yang terdiri dari zat struktural yang kompleks seperti pati, serat, asam feronat, dan antioksidan. Yang kedua, dapat mengatasi penyakit zeliak. Yang ketiga, menjaga kadar kolesterol. Dan yang terakhir adalah dapat menurunkan berat badan. Sebab kandungan pati di dalam sorghum ini juga merupakan komposisi yang lebih kompleks dibandingkan biji-bijian lainnya. Dan sorghum juga memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga tidak cepat dicerna oleh tubuh setelah dikonsumsi. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan kebijakan pemerintah, di mana pemerintah terkhususnya Presiden Joko Widodo meminta agar pengembangan tanaman sorghum pengganti gandum dipercepat. Hal ini didorong oleh beberapa faktor seperti negara-negara pengimpor gandum melakukan pembatasan untuk mengimpor gandum mereka. Kemudian pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan hasil produksi dan hilirisasi tanaman sorghum untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Kemudian perkembangan sorghum ini terus dilakukan hingga tahun 2024, di mana sasaran luas tanaman pada tahun 2023 diharapkan mencapai 30.000 hektar yang tersebar di 17 provinsi dengan produksi sebesar 115.848 ton. Kemudian pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 40 hektar yang tersebar di 17 provinsi dengan produksi sebesar 154.464 ton. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak. Pada dasarnya adalah bahwa sorghum ini dapat mengantisipasi kekurangan komoditas gandum yang diimpor ke Indonesia yang dikarenakan dari dampak mengenai perang Rusia dan Ukraina. Dampak yang sangat relevan adalah munculnya kenaikan harga-harga pangan yang menggunakan bahan pokok berupa gandum karena kelangkaan gandum. Posisi Indonesia sebagai negara tropis memang tidak mendukung budidaya gandum, produk pangan utama yang dihasilkan oleh Ukraina. Puji berpendapat bahwa perlu adanya solusi untuk menemukan bahan pengganti gandum. Hal tersebut memancing beberapa ilmuwan untuk meneliti sebuah pangan baru yang dapat menggantikan produk gandum itu sendiri. Selain itu, sektor pertanian pangan semakin memperdalam tentang bagaimana sorghum dapat menggantikan kekurangan dari komoditas gandum. Selanjutnya ialah permintaan dan penawaran sorghum akibat kelangkaan dari gandum. Hal ini dikuatkan melalui pendapat dari Muhammad Jafar Hafsah, yaitu sorghum berpotensi menjadi substitusi gandum
sebesar 60% atau setara 60 juta ton untuk memproduksi biskuit dan kue kering. Permintaan sorghum ini diminati oleh pasar dalam negeri dengan perkiraan total nilai marketnya sebesar 2,1 miliar dolar makanan sehat serta 14,4 miliar pakan ternak dari olahan sorghum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.